Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hayya nashkuru ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan. Salatan wa salaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur minadz zahiliyah ilal islamiyah. Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Teman-teman sekalian, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang cantik memikat, walaupun ada sedikit jerawat, akan tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat di apotik terdekat. Oleh karena itu teman-teman, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu bangsa. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap agama dan bangsanya. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Galaini lewat sebuah syairnya yang indah pernah berkata, Inna fi yadi subbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Teman-teman sekalian, mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Apa itu? Yang pertama yaitu lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Dan yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima apa teman-teman? Ini yang sangat mengerikan, yaitu lemah akhlak. Mengapa? Karena apabila jika 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan terhadap nusa dan bangsa, melainkan mereka menjadi virus, penghambat, bahkan penghancur pembangunan terhadap nusa dan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama kita. Orang kampung saya mengatakan, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Namun sayang 1000 kali sayang teman-teman, banyak remaja dan pemuda yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor. Kemana-mana maunya naik sepeda motor, padahal kerjanya cuma molor. Persis seperti ayam ngeramin telur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa lagi kita titipkan negara, bangsa, dan agama ini teman-teman? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika terjadi penindasan di suatu masyarakat dan bangsa, maka para pemudalah yang tampil untuk melakukan perlawanan. Ketika terjadi pengerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, maka para pemudalah yang tampil untuk memberatasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, para pemuda tampil menjadi pembela yang gigih sekaligus menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa karakter kehidupan pemuda yang terukir indah dalam khasanah sejarah umat Islam. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda generasi bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Teman-teman, tak ada sampan naiklah perahu, untunglah perahu ada serap. Hari ini ke depan kita tidak tahu, anak muda harus selalu siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.